Perkenalkan, nama saya Arta Gracia Rambing dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan reproduksi pria dan wanita beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah oviduk. Oviduk ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga adalah folisis. Folisis adalah salah satu bagian dari sistem reproduksi wanita yang jarang terdengar adalah folikel. Folikel merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Yang ketiga adalah folisis. Folisis adalah salah satu bagian dari sistem reproduksi wanita yang jarang terdengar adalah folikel. Folikel merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Yang keempat adalah corpus luteum. Corpus luteum bertanggung jawab untuk produksi hormon progesteron selama awal masa kehamilan. Dikatakan bahwa peran corpus luteum itu sendiri tergantung pada terjadi atau tidaknya pembuahan. Selama ovulasi sel telur dilepaskan dari folikel dominan, setelah itu terjadi pelepasan sel telur dan pembuahan berikutnya. Yang kelima adalah uterine wall. Fungsi dari uterine wall atau rahim untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan uterus, juga membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Yang keenam adalah uterus. Uterus juga bisa disebut dengan kata rahim, adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ketujuh adalah endometrium. Sebelum menstruasi, endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang kedelapan adalah serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dan yang kesembilan adalah vagina. Vagina sendiri pun merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi.